Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada kesempatan ini kita kaji tentang normalitas data. Sebagaimana telah kita kaji bersama bahwa statistik itu ada dua, ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Yang inferensial ini ada yang parametris dan non-parametris. Jadi statistik inferensial dibagi dua menjadi statistik parametris dan non-parametris. Nah, untuk melakukan analisis data terhadap cara-cara analisis statistik parametris, maka kita harus menggunakan uji normalitas data dulu. Jadi penggunaan statistik parametris bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel penelitian yang akan dianalisis harus membentuk distribusi normal. Bila data tidak normal, maka teknik statistik parametris tidak dapat digunakan untuk alat analisis. Jadi untuk melakukan analisis data, ketika kita menggunakan statistik parametris, maka harus dipastikan datanya normal dulu. Jadi suatu data dikatakan membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah rata-rata adalah sama. Demikian juga simpangan bakunya. Jadi misalkan ini 6, ini rata-rata, maka ini yang ke bawah jaraknya harus sama. Jaraknya di bawah 6 sama, di atas 6 juga sama, di atas 4 harus sama, di atas 8 harus sama. Ini yang dimaksud di sini bahwa jumlah data di atas dan di bawah rata-rata adalah sama. Atau paling tidak nanti mendekati sama, itu baru bisa dikatakan normal. Mari kita lanjutkan. Ini ada sebuah contoh di bukunya Pak Sugiono, ada data. Anda bisa buka di halaman 36. Apakah data ini normal atau tidak? Nah, ini perlu diuji dulu. Jadi sebelum dilakukan analisis data menggunakan rumus-rumus tertentu, maka data ini perlu diuji dulu dan memastikan kalau datanya sudah normal. Gimana cara menguji data? Maka kita masuk ke sini. Jadi kurva ini, lambangnya kurva ini ya. Nah, lambangnya kurva ini. Luas kurva normal, jadi luas kurva normal ini kurva normal ya, ini gambar kurva normal. Luas kurva normal dapat dibagi berdasarkan jumlah standar deviasi. S ini standar deviasi. Jadi ini standar deviasi 1, standar deviasi 2, standar deviasi 3. Jadi luas kurva normal dapat dibagi berdasarkan jumlah standar deviasi dari data kelompok yang berbentuk distribusi normal. Dan luas antara rata-rata, jadi ini di tengah ini bisa rata-rata. Luas antara rata-rata terhadap satu standar deviasi ini, terhadap satu standar deviasi ke kiri dan ke kanan masing-masing 34,13. Ini standarnya, ini harus sama. Ini harus sama. Antara standar deviasi 1 ke standar deviasi 2 ketemu 13,59. Ini harus sama. Dan antara standar deviasi 2 ke standar deviasi 3 juga ini ketemu 2,27. Ini harus sama. Ini baru dikatakan normal. Mungkin yang persis ini nanti sulit, tapi paling tidak mendekati itu sudah bisa dikatakan normal. Oke. Jadi untuk menentukan jumlah kelas interval, kan sudah Anda tahu kelas interval itu ya. Jadi kalau jumlah ke bawah, untuk pengujian normalitas data Ckodrat, jumlah kelas interval ditetapkan 6. Kenapa 6? Kan dihitung ini 6 luas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlahnya nanti akan 6. Hal ini sesuai dengan 6 bidang. Jadi 6 bidang yang ada pada kurva normal baku. Nah ini. Gimana langkahnya? Yang pertama, seperti biasa, kita menghitung rentang data. Dan ini Anda sudah paham sekali. Gimana cara menghitung rentang data?
Jadi data terbesar dikurangi data terkecil. Ini data terbesarnya ketemu 93. Data terkecilnya ketemu 13. Jadi nanti 93 kurangi 13 sama dengan 80 tambah 1 rumusnya. Jadi sama dengan 81. Ini rentang datanya ya. Kemudian menghitung panjang kelas. Ini kalau panjang ke samping, kalau jumlah ke bawah. Caranya rentang datanya tadi ketemu 81 dibagi jumlah kelas interval. Jumlahnya tadi ketemu, jadi rentang data tadi ketemu, ini. Rentang data dibagi jumlahnya tadi ketemu 6. Jadi rentang datanya tadi ketemu 81. Jadi caranya jumlah kelas interval yang 6 ini rentang datanya 81, maka caranya rentang data 81 dibagi 6 sama dengan 13,5 dibulatkan menjadi 14. Jadi panjangnya nanti 14 ke samping itu. Jadi panjang kelas intervalnya sama dengan 14. Cara menyusunnya mulai dari angka yang terkecil, yaitu 13, 14, terus sampai ketemu 26. Jika disusun dalam bentuk interval, jadi 13 sampai 26 ini. 13 sampai 26, jadi seperti ini. Ini sudah familiar bagi kalian. Jadi praktiknya Prof. Sugiono kurang konsisten dengan apa yang ditulis. Karena beliau mengambil panjang kelas interval 15 dari 14 yang seharusnya. Sehingga perbandingannya sebagai berikut. Nah, mestinya kalau 14 seperti ini, 13 sampai 26, 27 sampai dengan 40. Tapi Sugiono malah 13 sampai 27, karena ngambil 15, 28 sampai 42. Ini Anda bisa cek di buku ini. Ya, saudara bisa cek di buku. Di buku itu ada di halaman 81 ya, ini. Ada di halaman 81. Nah, baru kita cara mengerjakannya gimana ini. Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi sekaligus tabel penolong untuk menghitung harga CO2. Jadi ini frekuensinya langsung kita jumlahkan di sini ya. Nah, jadi biar cepat. Kalau Anda nanti dikasih mentah ya, Anda harus bikin frekuensi dulu itu, dicari frekuensinya dulu, jari-jarinya dicari dulu. Nah, jadi yang akan kita cari ini FH. FU min FH ini yang akan kita cari. Jadi 321 ini sudah ada di halaman 81. Nah, jadi ini. Kemudian gimana cara mencari FH? Nah, FH-nya ini yang kita cari. Nah, dari mana FH ini? FH ini diperoleh dengan cara ini loh. Kita masuk ke luas kurva normal tadi. Luas kurva normal tadi kan ini. 2,27 saya kembalikan ke atas ya. Nah, ini luasnya. Ada 2,7, 13,59, ada 34,3. Ini yang dikatakan luas kurva. Kita akan masuk ke situ nanti. Ya, ke sini ya. Oke. Kalau Anda baca di buku, ada hal yang mirip-mirip tapi agak beda. Jadi ada yang 2,27, ada yang 0,27. Kalau udah 0,7 maka di sini beda. Di sini 13,34, sini 13,53. Ada yang 13,59 ini. Ada seperti ini yang kita temukan, ada 3 ragam ini. Cuman dipastikan 3 ragam ini kalau jumlah nanti maksimal 100% atau mendekati 100% normal. Maka ini 99,86, ini 99,98. Oke. Karena kita ikut Pak Sugiono, oke lah kita ikut yang Pak Sugiono. Kita ikut yang ini ya, 2,27 itu. Lalu gimana cara cari FH? Caranya ini, 2,7 bagi 100. Jadi kalau pakai Excel pastikan Anda buka kurung dulu. 2,7, jangan 2 titik itu dia, 2,7 bagi 100 tutup kurung kali 150 karena N-nya 150. Maka ketemu seperti ini nanti. Nah, jadi ini yang dipakai 2,7. Kalau yang kedua pakai yang ini Mbak, 13,34. Jadi 13,34 bagi 100 kali 150. Ini hasilnya nanti. Kalau yang ketiga jadi 33,96 bagi 100 kali 150. Ini hasilnya. Nah, ini pasti sama sudah. Jadi yang ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini. Itu caranya ya. Caranya. Oke. Baru setelah itu sudah selesai kita mencari ini FO min FH. Jadi FO min FH. Gimana caranya? Oke ya. Jadi ini kalau ini 2,7 ini masuk ke sini.
Oh, ini 13,5. Ini kan beda ini ternyata ya. 13,5 jadi yang ini. Tapi yang Pak Suyono pakai yang ini ternyata. Pak Suyono pakai yang ini. Oke, enggak apa-apa, kita lanjut dulu. Nah, sekarang bagaimana FO min FH? Ya, jadi ini 3 dikurangi 4,05. Jadi min 1,05. Yang 21 dikurangi 20,01. Yang 56 dikurangi 50,94 terus ke bawah. Ya, jadi sama dengan 0 ini. Setelah itu ini FO min FH dikodratkan. Jadi ini dikodratkan ya. 1,05 kali 1 0,5 ini hasilnya. 0,99 kali 0,99 ini hasil. Dan seterusnya. Baru ini kita dibagi jadi ini. FO min FH bagi FH. Bagi ini ya. Bagi FH. Nah, jadi ini. 1,10 ini bagi 4,05. Bagi 4,05. Yang ini 0,98 bagi 20, ketemu ini. Sehingga kalau dijumlahkan sama dengan 1,57. Nah, ketentuannya bila hasil perhitungan si kodrat ini ya, bila si kodrat ini lebih kecil dari data di tabel, ini data di tabel kita lagi ajari, dinyatakan normal. Sebaliknya kalau lebih besar dijadikan tidak normal. Karena 1,57 lebih kecil dari 11,070 dinyatakan normal. Jadi caranya ini, membandingkan harga C kodrat hitung, ini ketemu 157, dengan C kodrat tabel. Bila nilai C kodrat hitung lebih kecil dari C kodrat tabel, maka distribusi dinyatakan normal. Sebaliknya bila lebih besar dinyatakan tidak normal. Oke, kita ini cara menentukan, cara melihat tabelnya. Jadi membandingkan harga C kodrat hitung dengan harga C kodrat tabel. Ini ketemu 11,070. Gimana caranya? Nah, ini caranya. Melihat ini, cara melihat tabel. DK, derajat kebesaran N-1. N jumlah bidang kurva. Bidang kurva tadi kan ada 6. Kemudian N-nya dikurangi 1. Jadi 6 kurangi 1 sama dengan 5. Masuk sini 5. Jadi ini. 5. Ini. Karena ini tingkat kebenarannya 5%. Maka ini pakai 5%. Jadi 5 ketemu 5%. Ketemu 11,07. Nah, itu cara-cara ingin mengetahui apakah hasil hitung itu lebih kecil atau lebih besar dari tabel ini. Cara menemukan tabel kan di sini. Ini di buku Pak Suyono ada di belakangnya, tabel C kodrat itu. Tabel C kodrat ya. Itu caranya. Nah, jadi ini 11,070 ini didapat dari sini. Nah, ketika 1,57 ini hasil hitung lebih kecil dari tabel dinyatakan normal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.